Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gimin, kok pulang sendirian? Mana Tejonya? Kepiye iki? Aku kan dipesenin sama Tejo ndak boleh cerita, takut Pak Karyo kepikiran. Mas Gimin. Itu maksud saya Tejo lagi sama Centini, Pak. Ya wis, kalau Tejo sama Centini ya ndak apa-apa. Wong aku ini kok nggak nyangka kalau sebentar lagi Centini itu sudah punya suami. Jadi Centini sudah ada yang jagain terus. Waktu itu kok berjalan cepat sekali ya, Mas Gimin. Selamat. Aku ndak ditanya-tanya lagi soal Tejo sama Centini ada di mana. Kira-kira sapa wae ya yang kita undang waktu ijab kabul nanti. Tapi aku yo kok masih kepikiran apa diadakno di Boyolali apa di Jakarta. Oh, kalau masalah itu lebih baik tunggu calon besan datang aja, Pak. Baru dipikirin. Kan sama-sama enak daripada berandai-andai. Nggih toh? Karena aku pengen tahu dulu jumlah undangannya itu berapa. Ji sampun, kalau begitu nanti kita coba omongin sama Tejo dan Centini habis pulang dari rumah sakit. Rumah sakit? Sopo sing sakit? Hah? Mas Gimin, lo cerita toh. Jangan bikin saya was-was loh. Walah, piye toh? Malah keceplosan. Nyuwun sewu nggih Pak Karyo. Saya dipesenin ndak boleh ngomong. Takut Pak Karyo kepikiran. Tadi pas di pasar acaranya Centini ada keributan, Pak. Fajar sampai luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Ana apa meneh to iki? Ya Allah, kok ya Fajar kok bisa ada di acara basar? Waduh, celoko. Centini kita kesalahan lagi ki. Walah. Bener kan? Pak Karyo jadi kepikiran. Aduh, mulut iki kok ya ndak ada remnya toh. Kasihan kamu, Tin. Kamu pasti sedih banget ditekan sama Bu Gendis. Kamu pasti ngerasa bersalah banget. Tin, kamu jangan kayak gini. Ini semua bukan kesalahan kamu kok. Ya, bukannya aku nggak suka sama Fajar ya, aku ngomong kayak gini, tapi apa yang dilakukan Fajar itu kan atas kemauan dia sendiri, Tin. Mas, sampai nggak ngerti kejadian sebenarnya itu seperti apa. Ketika itu, Centini itu berhadapan dengan penonton. Awalnya nggak masalah. Tiba-tiba ada penonton yang iseng. Mas Fajar tuh melindungi Centini dari penonton yang iseng, Mas. Kalau misalnya ndono Mas Fajar, Centini nggak tahu keadaan Centini itu kayak opo. Penonton itu colak-colek Centini. Mas Fajar melindungi Centini. Mas Fajar itu datang pada saat yang tepat. Sampai juga nggak tahu kan bagaimana kondisi Centini. Di saat Centini berada di tengah-tengah orang-orang yang lagi berantem. Mas Fajar itu melindungi Centini. Mas Fajar itu pasang badan untuk melindungi Centini, coba. Iya, Tin, tapi Iya, kalau misalnya kalau Mas Fajar, mungkin Centini saya kisi berbaring di rumah sakit, Mas. aku minta maaf ya, Tin. Semuanya sebenarnya salah aku, Tin. Harusnya aku yang lindungin kamu. Harusnya aku yang ada di samping kamu, Tin. Biar bagaimanapun, aku ini calon suami kamu. Bukan orang lain. Kalau aku ada di samping kamu, nggak mungkin Fajar jadi korban kayak gini kan. Aku minta maaf ya, Tin.
udah. Biar bagaimanapun kamu tuh butuh istirahat. Kita pulang ya. Enggak. Kan Centini sudah bilang Centini mau nungguin Mas Fajar. Centini tuh pengen tahu keadaannya Mas Fajar, Mas. Sadar aja Centini belum tahu. Sadar atau enggaknya Centini tuh pengen tahu keadaannya Mas Fajar tuh seperti apa. Ya udah kamu tenang ya. Ya udah kita tungguin di sini bareng-bareng ya. Matur suwun Mas Tejo. Mas Tejo memang paling bisa ngertiin Centini. Dan di saat seperti ini, memang sampean Mas yang Centini butuhkan. Kau pakai ini. Dingin banget di sini, Dit. Ntar kamu masuk angin lagi. Matur suwun Mas. Nasib kamu, Jar. Kenapa kamu harus separah ini cuma demi Centini? Udah siuman kamu, Jar? Ibu, kepala Fajar sakit banget, Bu. Iya. Ya, kamu rebahan aja ya. Kamu jangan banyak gerak dulu ya, Jar ya. Kamu kan anak ibu satu-satunya. Ibu gak sanggup kalau harus lihat kamu sakit begini, Jar. Tante Gendis, sebelumnya saya nyuwun ngapunten Tante ya. Mas Fajar itu kenapa toh? Kok sampai nyamperin Centini segala? Mas Sukmani gimana sih? Orang anak saya lagi sakit, kamu malah ditanya enggak. Itu tuh gak penting, tau gak? Itu bisa bikin Fajar lebih sakit lagi nanti. Udah mendingan Mbak Sukman gak usah di sini dulu deh. Tante Gendis ini gimana sih? Wis tahu anaknya tuh salah, masih aja dibelain. Oh, Mas Fajar, gimana toh keadaannya? Sudah baik-baik aja atau masih pusing? Sekarang jadi pusing lagi. Loh? Karena ngeliat sampean. Padahal tadi udah meninggal. Udah, Jar. Gak usah dianggap deh. Kamu harus banyak istirahat. Kamu gak boleh banyak mikir dulu. Kamu gak boleh banyak gerak dulu. Permisi Bu, biar saya cek dulu bapaknya. Tadi sebelum Ibu kesini, Ibu udah nemuin dokter. Dokter juga bilang hal yang sama seperti Ibu bilang tadi. Kamu cuma perlu banyak istirahat, Jar. Kalau kamu perlu apa-apa, Ibu selalu di sini kok nemenin kamu sampai kamu sembuh. Pak Suman mau di luar aja deh. Oh, iya ya Tante Gendis. Ibu prihatin banget sama kamu, Jar. Kenapa nasib kamu harus sampai kayak gini? Syukur si Fajar udah sadar. Jadi Centini mau kena masalah deh, bisa pulang. Karunya Centini Iya awewe ya. Cantik-cantik mulut pedas pisan. Kacida Kamu tau apa sih? Kacida. Oh, saya tahu. Kacida itu kan racun kan? Oh, saya ngerti. Kamu ya jangan-jangan ya yang racunin Mas Fajar. Kamu tetesin itu racun apa kata kamu tadi? Kacida ke kopinya. Iya, hah? Neng, otak teh di mana? Eta tuh nu racun namanya sianida. Ini teh kacida, keterlaluan, beda, tahu nggak? Dasar, tata kacida ta, mulut neng ta. Aduh, karunya Terserah. Saya kayak gitu. Memangnya lu siapa? Kan kamu bukan siapa-siapa saya. Benar-benar ini mahnya. Sebenarnya ada potensi jadi artis ya. Udah tinggi, putih, rambut sudah diwarna jika kekinian.
Masa sih? Ya, itu mah pendapat pribadi saya sebagai pencari bakat ya. Moal pernah salah. Ya udah. Terus kapan saya itu diorbitin kayak itu Centini? Mau diorbitin kayak Centini? Ha, mau bisa. Abis mulutnya kayak comberan. Moal. Mas, ini kan mobil Ibu Gendis, Mas. Berarti Ibu Gendis masih belum pulang. Ah, yaudah kalau gitu kita pulang aja yuk. Kan Centini sudah bilang, Centini mau nungguin di sini aja. Tin mau nungguin sampai kapan? Siapa tahu Bu Gendis tuh bakal nginep. Kan dia mau jagain Fajar di dalam, Tin. Centini juga nggak tahu sampai kapan Centini di sini, Mas. Centini juga nggak tahu kenapa rasa bersalah ini selalu ada. Mas Fajar tuh bantu Centini loh, Mas. Nolong Centini. Masa Centini harus pergi begitu saja seperti orang nggak punya tanggung jawab, toh, Mas? Iya, Tin, aku ngerti kok, Tin. Yaudah kalau gitu kamu duduk ya. Tin, biar aku ke suster, aku tanyain keadaannya Fajar kayak gimana. Ntar aku balik lagi sini ya. Nggih, Mas. Tunggu bentar. Tante Gendis tuh kenapa ya? Hatinya tuh sekarang tuh melempem ya. Nggak kayak dulu. Sekarang ya, Tante Gendis baru tahu kalau misalnya hartanya udah habis diporotin Centini. Keluarga Sukarya baru tahu, baru nyesel itu. Fajar nggak ada sih. Apa udah dipindahin ya? Di mana ada Tejo, pasti ada Centini. Ya. Tapi ini Tejo sendiri. Suster. Ya? Sus, saya mau tanya Sus, pasien yang namanya Fajar, yang korban pemukulan di bazar, kok nggak ada? Udah dipindahin ya? Oh, Pak Fajar sudah dipindahkan kamar 205 Pak di sebelah sana. Oh, di sana? Iya. Yaudah, makasih ya. Sama-sama. Lah, kok jalan ke kamarnya Fajar? Ini saatnya aku labrak Centini ya, biar kapok mumpung Fajar lagi sakit, terus Tejo lagi ke dalam. Gak ada sing belain dia.